Selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan melakukan perjalanan waktu kembali ke ribuan tahun yang lalu ke sebuah lembah suci di Yunani bernama Olympia. Disinilah cikal bakal acara olahraga terbesar di dunia dimulai. Benar sekali, kita akan membahas semua tentang Olimpiade kuno. Jadi, siapkan diri kalian karena kita akan mengungkap fakta-fakta menakjubkan di balik kompetisi legendaris ini. Kalian mungkin tahu Olimpiade modern, tapi pernahkah bertanya tanya bagaimana semuanya dimulai? Semuanya berawal sekitar tahun 776 sebelum Masehi. Bayangkan, itu lebih dari 2700 tahun yang lalu. Olimpiade kuno pada awalnya bukanlah sekadar acara olahraga. Ini adalah festival keagamaan yang sangat penting. Diadakan untuk menghormati dewa tertinggi Yunani, Zeus. Setiap 4 tahun sekali, para atlet, seniman, dan peziarah dari seluruh penjuru dunia Yunani berkumpul di Olympia. Periode 4 tahun ini dikenal sebagai Olympiad dan menjadi dasar sistem penanggalan Yunani kuno. Sebelum pertandingan dimulai, ada sebuah tradisi suci yang disebut Ekocheria atau gencatan senjata Olimpiade. Utusan-utusan akan dikirim ke seluruh negara kota Yunani untuk mengumumkan gencatan senjata ini. Selama periode ini, semua konflik dan perang harus dihentikan, memungkinkan para atlet dan penonton melakukan perjalanan dengan aman ke Olympia. Ini menunjukkan betapa pentingnya Olimpiade bagi masyarakat Yunani. Ini bukan hanya tentang kemenangan, tapi juga tentang perdamaian, persatuan, dan penghormatan kepada para dewa. Siapa saja yang boleh bertanding? Nah, disinilah perbedaannya dengan Olimpiade modern. Awalnya, hanya pria Yunani yang merdeka dan fasih berbahasa Yunani yang diizinkan untuk berpartisipasi. Para wanita, budak, dan orang non-Yunani dilarang keras untuk ikut serta. Bahkan, wanita yang sudah menikah dilarang menonton pertandingan dengan ancaman hukuman mati. Namun, ada pengecualian untuk para gadis perawan. Mereka diizinkan menonton. Ada juga festival terpisah untuk wanita yang disebut Heraya, yang diadakan untuk menghormati Dewi Hera. Pada hari pertama festival, tidak ada kompetisi sama sekali. Hari ini sepenuhnya didedikasikan untuk ritual keagamaan. Para atlet akan mengambil sumpah di depan patung Zeus yang megah, salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Mereka bersumpah untuk bertanding secara adil dan mematuhi semua aturan. Sumpah ini sangat serius, dan siapapun yang melanggarnya akan menghadapi denda yang berat dan rasa malu yang luar biasa. Ini menunjukkan betapa tingginya nilai sportivitas dan kehormatan pada masa itu. Sekarang, mari kita bicara tentang acaranya. Pada awalnya, hanya ada satu cabang olahraga, lari jarak pendek yang disebut stadion. Jaraknya sekitar 192 meter, atau sepanjang stadion di Olympia. Pemenang lomba ini dianggap sebagai juara utama Olimpiade, dan nama mereka akan digunakan untuk menamai Olimpiade tersebut. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak cabang olahraga yang ditambahkan. Ada diaulos atau lari ganda, dan dolikos atau lari jarak jauh. Lalu ada pentathlon, sebuah kompetisi yang menguji keserbagunaan atlet. Ini terdiri dari 5 acara: lompat jauh, lempar lembing, lempar cakram, lari, dan gulat. Atlet pentathlon dianggap sebagai atlet paling lengkap dan sangat dihormati. Uniknya, dalam lompat jauh kuno, para atlet menggunakan pemberat tangan yang disebut halteres untuk membantu mereka melompat lebih jauh. Lempar cakram dan lembing juga merupakan bagian penting, yang tidak hanya menguji kekuatan, tetapi juga teknik. Tentu saja, kita tidak bisa melupakan olahraga pertarungan yang brutal. Ada gulat atau pale, di mana tujuannya adalah menjatuhkan lawan ke tanah sebanyak 3 kali. Lalu ada tinju atau pixmasia, yang jauh lebih keras dari tinju modern. Para petinju membungkus tangan mereka dengan tali kulit, kadang-kadang dengan tambahan logam, membuatnya sangat berbahaya. Dan yang paling ekstrim adalah pankration, kombinasi gulat dan tinju tanpa aturan. Hampir semua hal diizinkan, kecuali menggigit dan mencungkil mata. Ini adalah ujian pamungkas dari kekuatan dan daya tahan. Salah satu acara yang paling dinanti dan paling bergengsi adalah balap kereta kuda. Ini diadakan di sebuah arena besar yang disebut hipodrom. Ada balap kereta dengan 4 kuda yang disebut tesripen, dan dengan 2 kuda yang disebut sinoris. Anehnya, pemenangnya bukanlah sang kusir, melainkan
pemilik kuda dan kereta. Ini berarti wanita pun bisa menjadi juara Olimpiade sebagai pemilik. Meskipun mereka tidak diizinkan menonton balapan itu sendiri. Balapan ini sangat berbahaya, penuh dengan tabrakan dan tikungan tajam yang seringkali berakibat fatal. Jadi, apa yang didapatkan oleh para pemenang? Tidak ada medali emas, perak, atau perunggu. Hadiah resminya adalah sebuah mahkota yang terbuat dari ranting pohon zaitun suci yang tumbuh di Olimpia. Mahkota ini disebut Kotinos. Meskipun nilainya sederhana, kehormatan yang didapatkannya tak ternilai harganya. Ketika seorang juara kembali ke kota asalnya, mereka akan disambut sebagai pahlawan. Mereka seringkali diberi makanan gratis seumur hidup, dibebaskan dari pajak, dan bahkan dibuatkan patung untuk menghormati mereka. Kemenangan di Olimpia adalah jalan menuju keabadian. Salah satu atlet paling terkenal dari zaman kuno adalah Milo dari Kroton, seorang pegulat legendaris. Dikatakan bahwa ia memenangkan gelar gulat di 6 Olimpiade berturut-turut. Ada banyak cerita tentang kekuatannya yang luar biasa, seperti mampu membawa seekor sapi jantan dewasa di pundaknya. Ada juga Leonidas dari Rhodes, seorang pelari yang memenangkan 3 cabang lari berbeda dalam 4 Olimpiade berturut-turut. Mereka adalah superstar pada masanya, setara dengan atlet top dunia saat ini. Namun, semua hal baik harus berakhir. Seiring dengan penaklukan Yunani oleh Romawi, sifat Olimpiade mulai berubah. Kaisar Romawi Nero bahkan pernah berpartisipasi pada tahun 67 Masehi. Dan tentu saja, dia memenangkan setiap acara yang diikutinya. Kemurnian kompetisi mulai terkikis. Akhirnya, pada tahun 393 Masehi, Kaisar Theodosius I, seorang Kristen yang taat, melarang semua festival dan praktik pagan, termasuk Olimpiade. Api suci di Olimpia padam, dan stadion yang megah itu pun sunyi selama lebih dari 1500 tahun. Butuh waktu yang sangat lama sampai semangat Olimpiade dihidupkan kembali. Berkat upaya seorang bangsawan Prancis bernama Pierre de Coubertin, Olimpiade modern pertama diadakan di Athena, Yunani, pada tahun ke-1896. Coubertin terinspirasi oleh cita-cita Olimpiade kuno, persaingan yang sehat, pengejaran keunggulan, dan perdamaian melalui olahraga. Dan sejak saat itu, obor Olimpiade terus menyala, menyatukan atlet dari seluruh dunia setiap 4 tahun sekali. Jadi, begitulah kisah Olimpiade kuno. Dari sebuah festival keagamaan sederhana di sebuah lembah terpencil, hingga menjadi simbol persaingan dan persatuan tertinggi umat manusia. Setiap kali kita menonton Olimpiade modern, mari kita ingat warisan luar biasa yang ditinggalkan oleh orang-orang Yunani kuno. Mereka mengajarkan kita bahwa olahraga bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi tentang mendorong batas kemampuan diri, menghormati lawan, dan merayakan semangat kemanusiaan. Terima kasih banyak sudah menonton video hari ini. Apa bagian favorit kalian dari Olimpiade kuno? Apakah itu balap kereta yang berbahaya, pancration yang brutal, atau kesucian sumpah para atlet? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Sampai jumpa lagi.